kesempatan untuk bisa kembali hidup setelah Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di malam hari. Dan itu salah satu pelajaran dari agama kita ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita doa bangun tidur ya untuk mengingat tentang kampung halaman kita, tentang akhirat ini. Ya. Jadi agama kita ini tidak mengajarkan kepada kita ketika bangun tidur yang diingat adalah urusan dunia. Justru Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ketika kita bangun, maka yang perlu kita ingat adalah kampung akhirat kita, bagaimana kita mempersiapkan bekal yang baik untuk kembali ke kampung halaman kita. Sebagaimana ketika kita pergi merantau, ya, orang yang pergi merantau itu bagaimanapun jauhnya, maka dia pasti akan selalu ingat kampung halamannya. Dan kampung halaman kita, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah akhirat. Maka kita selalu mengingat dan tidak ada rasa puas kita terhadap apa yang kita miliki di dunia ini. Kenapa? Karena kita belum kembali ke kampung halaman. Ya, kita belum kembali ke kampung halaman kita. Begitu juga dengan orang perantau. Ya, dia membangun mungkin ya banyak uangnya misalnya, banyak rezekinya di tempat perantauan, tapi dia belum merasa lengkap. Kenapa? Karena dia belum pulang ke kampung halamannya. Dan ya, mereka itu mempersiapkan bekal untuk pulang kembali ke kampung halamannya. Mereka kumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Mereka kumpulkan uang untuk dikirim ke kampung halamannya misalnya. Ya, untuk dia pakai membangun rumah di kampung halamannya. Maka begitu juga dengan kita. Ya, kita mengirim uang-uang kita itu ke kampung akhirat kita dengan cara bersedekah, mengeluarkan zakat, berinfak. Itu cara kita untuk mengembalikan atau mengirim uang kita ke kampung halaman kita itu akhirat. Begitu juga dengan orang-orang yang membangun rumahnya. Bukannya Nabi SAW mengatakan siapa yang membangun masjid meskipun hanya satu biji bata akan dibangunkan rumah di istana di surga. Makanya yang perlu kita persiapkan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah karena sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Ya, ketakwaan yang tidak akan pernah habis. Ya oleh 1 hari 2 hari perjalanan tidak. Tapi ketakwaan ketika kita berbekal dengan ketakwaan, maka itu adalah bekal yang paling baik, kata Nabi SAW. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, ya ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, ya kata Abdullah bin Mas'ud ya radhiyallahu anhu, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, maka dengarkan baik-baik. Akan ada 2 hal yang akan disampaikan, entah itu perintah atau larangan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, maka perintahnya apa? Bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ya, dan peliharalah atau perhatikan apa yang engkau ingin bawa hari esok. Ya. Jadi agama kita ini sebetulnya kita diatur dalam agama kita ini mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Ini salah satu bentuk perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus ya, untuk kalangan umat manusia ini dan dari manusia juga. Salah satu hikmahnya ya, seorang rasul diutus itu dari kalangan manusia agar bisa menjadi contoh. Ya, mungkin bisa dibayangkan kalau rasul atau nabi itu dari kalangan malaikat, ya kita tidak bisa lihat. Ya, mungkin ada yang mengatakan, oh itu kan nabi malaikat. Ya. Kalau kita tahu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat itu ya dia tidak mempunyai pilihan untuk bermaksiat. Ya. Dia hanya bisa taat saja kepada Allah. Dia hanya bisa taat kepada Allah. Ya. Adapun sebaliknya, ya, hewan itu dia tidak mempunyai akal, sehingga yang dia perturutkan adalah hawa nafsunya.
maka manusia itu pertengahan di antara dua itu. Ya, manusia diberikan pilihan, manusia diberikan hawa nafsu dan diberikan akal dan diberikan pilihan. Ya, wahadainahun najdain. Kami berikan dua jalan, mau jalan yang kanan atau jalan yang kiri, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seseorang ya menggunakan akalnya untuk menjalankan syariat ini, maka dia bisa jadi lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia tidak ada paksaannya, dia tidak diberikan opsi untuk taat terus. Dia diberikan pilihan, mau taat atau mau ingkar kepada Allah. Dan bisa jadi juga manusia itu lebih rendah daripada binatang ternak. Kenapa? Karena dia memperturutkan hawa nafsunya terus. Sedangkan hewan, ya, mereka juga memperturutkan hawa nafsunya karena sudah menjadi ciri khasnya mereka untuk memperturutkan hawa nafsu. Manusia tidak, ada akalnya. Ada aturan-aturan yang dia harus jalankan dengan akal. Jadi itu yang Allah Subhanahu wa taala mau jelaskan kepada kita, bahwa akal itu digunakan untuk menjalankan syariat. Di dalam Quran surah Al-Mulk, ya. Lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna bi ashabis sa'ir. Kalau kami dulu mendengar dan kami berakal, ya kami tidak menjadi penghuni neraka sa'ir. Apa maksudnya kami berakal? Artinya kami menggunakan akal ini untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu akal itu. Ya. Jangan dibalik. Ya, ada orang mengakal-akali syariat. Ya, mengakal-akali. Ya, oh kan ada di kodok, ya, puasa ganti, jadi nggak apa-apa, bisa nggak puasa nanti diganti puasanya. Contoh, ya, karena begitu. Jadi agama kita ini sangat memperhatikan, ya, memperhatikan kehidupan umatnya, terutama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ya dari kalangan manusia itu, ya, supaya bisa kita mencontohi beliau. Ya, ada suri tauladan, ada yang bisa kita lihat. Ya, kita, oh beliau bisa begini, berarti manusia juga bisa, insya Allah. Ya. Cuma bagaimana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita masuki bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan, ya, kurang dari 1 bulan lagi. Kurang dari 1 bulan kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini kita ya kenal dengan Syahrul Quran, ya, bulannya Al-Quran. Ya, bulan suci Ramadan ini tidak lepas dengan Al-Quran. Ya, mungkin akan kita lihat, ya, yang dulunya mushafnya tersimpan rapi di rak buku, ya, di bulan Ramadan kembali terbuka. Ya, kembali terbuka, dibaca, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an. Ya. Itu karena memang di bulan Ramadan itu segala bentuk ibadah, ya, apalagi membaca Al-Qur'an, itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ya, yang sangat disayangkan, ya, sebelum dan setelah Ramadan itu kembali tersimpan rapi mushafnya di dalam lemari. Ya, ada pepatah mengatakan, ya, debu yang menempel di Al-Quran, di mushafnya itu bukan berasal dari debu yang ada di lemari, tapi berasal dari debu dari gersangnya hati kita untuk membaca Al-Quran. Nah, perlu kita ketahui jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana kemuliaan Al-Quran ini, ya, bagaimana kemuliaannya Al-Quran, ya, kemudian berdampak kepada kemuliaan yang berkaitan sesuatu dengannya. Ya. Coba kita melihat, ya. Yang pertama, di dalam bulan suci Ramadan ada 1 hari yang atau 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apa namanya itu? Malam apa? Malam Lailatul Qadar. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu Al-Qur'an. Di mana? Fi Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah engkau apakah itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, Lailatul Qadar itu
satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Satu malam itu menjadi mulia karena Al-Quran turun di malam tersebut. Al-Quran turun di malam tersebut. Kemudian di dalam kita melihat bulan suci Ramadan itu turun Al-Quran. Maka bulan suci Ramadan itu menjadi mulia karena kenapa? Di dalamnya ada turun Al-Quran, Di Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala mengatakan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan merupakan penjelasan mengenai petunjuk yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Jadi bulan suci Ramadan itu mulia dikarenakan di dalamnya turun Al-Quran. Kemudian kita melihat tempatnya. Ya, tempatnya Al-Quran di mana turun? Di mana turun? Di mana turun pertama kali? Al-Quran turun pertama kali di mana? Di Makkah. Ya. Di Makkah, apa nama tempatnya itu di Makkah? Sudah masuk di pelajaran sirah ini? Nah. Gua apa? Gua Tur, gua Hira atau gua apa? Hira. Nah, gua Hira. Ya. Gua Hira ya. Kalau gua Tur, apa itu gua Tur itu? Disebutkan juga di dalam Sirah Nabawiyah. Nanti buka Sirah Nabawiyah. Jadi Al-Quran itu turun di Makkah. Maka Makkah itu menjadi kota yang mulia. Karena apa? Al-Quran turun di kota Makkah tersebut. Jadi kalau ada orang mengatakan ada kota yang lebih mulia daripada Makkah, ya, dari mana mereka mengatakan kota itu lebih mulia daripada Makkah? Ya. Atau ada orang mengatakan, ya, ada negara atau kota yang lebih baik daripada itu. Ya. Padahal kata Nabi SAW, ya, kita tidak boleh merencanakan atau betul-betul berusaha untuk ke luar negeri atau bersafar kecuali kepada 3 tempat. Ya. Makkah, Madinah, dan Palestina. Itu kata Nabi SAW. Yang lain, ya, itu tidak dianjurkan untuk betul-betul berusaha. Artinya ini mati-matian tabung uang untuk pergi ke sana. Ya, ada begitu. Mereka menganggap 3 kota selain dari kota Makkah ini, ya, ada menganggap dari ketiga kota ini lebih mulia daripada ketiga kota ini. Ya, padahal Nabi SAW sendiri yang mengatakan bahwa ini tempat yang paling patut untuk diziarahi, yaitu Makkah, Madinah, dan Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki semuanya untuk bisa berkunjung ke 3 tempat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salat di masjidku ini, ya, atau di Masjid Nabawi lebih utama daripada 1000 kali salat, ya, di tempat selainnya kecuali Masjidil Haram. Kalau di Masjid Nabawi 1000 kali keutamaannya salat daripada tempat lain. Kalau di Masjidil Haram 10.000 kali. Ya, cuma jangan juga diartikan, ya, pergi naik haji, sholat 1 kali situ, pulang tidak sholat. Kenapa tidak sholat lagi nih? Ya, sudah mah sholat di Mekah 1000 kali, di Madinah 1000 kali pahalanya, di Mekah 10.000 kali. Akhirnya tidak sholat nih. Ya, bukan begitu maksudnya. Ya, artinya pahalanya ini nanti kita 1000 kali sholat di sini, baru sama 1 kali sholat di Masjid Nabawi. Ya, mohon Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua rezeki untuk bisa ke sana. Ya, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Kemudian kita melihat Nabi, ya, orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi mulia disebabkan, ya, Al-Quran itu turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dalam surah Al-Kahfi, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya aku ini, kata Nabi SAW, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanyalah manusia seperti kalian. Ya, cuma yang diwahyu cuma Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku, ya, Al-Qur'an itu, bahwa sesungguhnya tidak ada hak yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinanah wastafa min Quraisyin bani Hashim wastafani min bani Hashim. Sesungguhnya Allah memilih Kinanah, ya, salah satu suku di Arab, suku Kinanah dari keturunan Ismail, dan Allah memilih Quraisy dari keturunan Kinanah. Kemudian Allah memilih Bani Hashim dari keturunannya Quraisy, dan Allah memilih aku, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keturunan Bani Hashim. Artinya Allah memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara sekian banyak manusia untuk diturunkan kepadanya Al-Qur'an. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wa huwa khairun ahli al-ardi nasaban 'ala al-itlaqi. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah penduduk bumi yang paling bagus nasabnya. Jalur keturunan itu paling bagus. Ya, paling bagus, ya, secara mutlak. Itu kata Imam Ibnu Qayyim. Ya. Fa asyraful qaumi qaumuhu wa asyraful qabaili qabiluhu. Maka sebaik-baik atau semulia-mulianya kaum adalah kaumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Quraisy. Semulia-mulia kabilah adalah kabilahnya beliau. Kabilahnya beliau dalam Zadul Ma'ad. Ini orang, ya, yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an, maka dia mulia. Kemudian malaikat, ya. Siapa malaikat yang paling mulia? Ya, penghulunya malaikat. Siapa? Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam itu mulia. Kenapa? Karena dia yang membawa turun Al-Quran dari langit ketujuh, ya, ke langit pertama. Kemudian setelahnya berangsur-angsur diturunkan. Itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul man kana 'aduwwan li Jibril fa innahu nazzalah 'ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin." Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuhnya Jibril. Ini kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini? Ya, karena ada di antara umat manusia yang menjadi musuhnya Jibril. Ya. Jibril, Mikail. Ya, mereka itu membenci itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menjadi musuhnya Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Qur'an ke dalam hatimu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membenarkan, ya, apa-apa yang sebelumnya itu kitab-kitab terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang beriman. Ya. Allah memuliakan Jibril dengan menyebut namanya secara khusus dan mencela mereka yang memusuhinya. Ya, dan Allah menyebutkan tugasnya yang mulia itu, ya, itu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Ya. Di antara, ya, kaum yang membenci Jibril adalah orang-orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi membenci Jibril? Karena mereka mengatakan Jibril ini salah bawa wahyu, seharusnya kepada keturunannya Bani Israel. Ya, keturunannya Yahudi. Kenapa kepada orang Quraisy di Makkah? Maka mereka membenci Jibril itu alaihissalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka, orang-orang Yahudi. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, nazala bihi ruhul amin. Ya, Al-Qur'an itu dibawa oleh Ar-Ruhul Amin. Nama lainnya Jibril adalah Ar-Ruhul Amin. Ya, Ruhul Amin itu nama lainnya dari Jibril alaihissalam. Kemudian kita melihat sebaik-baik generasi adalah generasi yang mempelajari Al-Quran, ya. Atau sebelumnya, generasi sebelum kita, ya, generasi yang pada waktu itu turun Al-Quran, ya. Siapa mereka? Para
para sahabat. Ya, sehingga Nabi SAW mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi itu di zamanku, kata Nabi, yaitu generasinya para sahabat. Ya, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Apa generasi setelah sahabat? Apa namanya? Tabi'in. Ya, orang-orang yang tidak berjumpa dengan Nabi tapi mereka bertemu dengan sahabatnya Nabi, kemudian mereka belajar kepada sahabatnya Nabi. Itu adalah tabi'in. Ada setelahnya tabi'in. Apa itu? Atba'ut tabi'in. Orang-orang yang tidak ketemu dengan Nabi, tidak bertemu juga dengan sahabatnya Nabi, tapi bertemu dengan orang-orang atau bertemu dengan tabi'in, orang-orang yang bertemu dengan sahabatnya Nabi. Ya. Dan di sini tabi'in, atba'ut tabi'in, ya, itu banyak ulama-ulama kita di situ yang lahir. Ya. Itu sebaik-baik generasi. Kemudian datang generasi setelahnya. Ya. Ya, generasi kita yang sekarang ini. Cuma Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Ya, sebaik-baik kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an. Ya. Atau mengajarkannya. Jadi jangan dianggap sepele itu kita mengajar anak TPA. Kita alif, ya, ba, ta, sa. Ya. Jangan dianggap sepele karena itu bagian dari amal yang besar. Ya, kita tidak tahu itu membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tidak tahu baca itu kalau kita tidak mengenal alif. Ya, kita tidak mengenal ba, ta, sa. Ya. Maka kita harus berterima kasih banyak kepada guru-guru TPA kita. Ya, guru mengaji kita, mengajarkan kita alif, ba, ta, sa. Kenapa? Dari situ kita bisa mengetahui, bisa membaca Al-Quran. Dan itu sebaik-baik generasi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik manusia, ya. Sebaik-baik manusia. Maka jangan lupakan Al-Quran, ya. Jangan dilupakan ini Al-Quran, ya. Dan itu sebaik-baik generasi. Maka kalau kita mau lihat generasi kita baik, maka ya jangan jauhkan dia dari Al-Quran. Ya, jangan sibukkan dengan ya hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat untuk mereka. Ya. Coba ajak, suruh dia pergi belajar Al-Quran. Nah, di sini ada TKTP-nya, ada TKTP-nya. Ya, suruh anaknya belajar TKTP. Ya. Saling wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Insyaallah kita juga dapat pahala. Ya. Bagian daripada mendidik generasi kita. Kalau kita mau lihat generasi kita bagus, ya, suruh mereka belajar Al-Quran. Ya. Jangan jauhkan mereka dari Al-Quran. Karena jangan sampai ya, nanti besar, tidak tahu baca Al-Quran. Dan ini terjadi. Ya. Saya waktu mau menikah di KUA itu, ya kita dites mengaji, dites sama Pak KUA itu mau menikah. Kalau mau menikah dites mengaji. Ada orang samping saya disuruh baca surah Al-Qalam. Ada itu nun wal qalami wa ma yasturun. Huruf nun itu kan cuma satu titiknya, baru tidak ada barisnya, cuma tanda panjang begini. Dia baca, Pak, dia baca juga. Nah, wal qalami wa ma yasturun. Nah, bilang itu Pak, Ibu kan begitu bacanya. Dia ganti bacanya, parah lagi. Ba. Ya betul. Ini di sebelahku itu. Yang sampai begitu mau mengaji baru kalang kabut belajar. Mau menikah baru kalang kabut belajar mengaji. Ya, gitu. Bahkan ada juga ya anak kuliahan. Ya. Disuruh mengaji, lancar di awalnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Langsung dia bilang ke dosen penguji, "Tidak kutu mengaji, Pak." Ini bilang begitu. Ya, teman samping saya diuji. Ya, bayangkan kalau sudah besar mau menjadi tenaga pendidik baru tidak tahu mengaji, apa mau diajarkan sama anak-anak? Ya, padahal Al-Quran ini yang pokok kita ajarkan kepada anak kita. Ya, jangan sampai anak kita lebih banyak hafalan lagunya ya, daripada hafal Al-Quran. Ya, ditanya hafal ki Al-Fatihah? Tidak. Apa jadi hafal? Alhamdulillah. Ya, padahal sama ya. Hafal ki An-Nas? Tidak. Apa sih? Ya, kalau Qul a'udzu birabbin nas, gua hafal. Kalau An-Nas tidak. Ada begitu ditanya.
itu waktu ketemu kumpul-kumpul dengan beberapa relawan itu, kita sharing ya, sampai mereka mengatakan ya ada yang tidak tahu nama-nama surah, sekedar nama surah saja yang tidak tahu. Surah Al-Fatihah tidak tahu, tapi disuruh baca Alhamdulillah dihafal. Ya. Al-Ikhlas tidak tahu, tapi Qul Huwallahu tidak tahu. Kenapa? Ini jauh dari Al-Quran. Ya, generasi kita. Maka itu perlu kita perhatikan juga. Ya, Allah ingatkan kita di dalam Al-Quran tentang ada generasi yang datang setelah generasi terbaik ini, generasi yang rusak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wa taba'us syahwat. Fa sawfa yalqawna ghayya. Ya. Fa khalafa min ba'dihim, maka datang generasi setelah generasi terbaik ini. Ya. Generasinya sahabat, generasinya tabi'in, generasinya tabi'in. Ada generasi yang datang setelah mereka, generasi yang ya fa khalafa khalfun adha'us shalah. Generasi yang mengabaikan salat. Wa taba'us syahwat, mengikuti hawa nafsunya. Sudah malas sholat, ikuti lagi hawa nafsu. Masih mending itu kalau dia bagus sholatnya, ya. Dan dia masih tergoda dengan hawa nafsunya, masih bagus, masih mending. Ada rem-remnya sedikit, kita wah sholat, kenapa nanti begini? Ya akhirnya dia bisa berubah. Kalau sudah sholatnya tidak beres, ya dia ikuti hawa nafsunya. Apa kata generasi yang rusak, kata Allah Subhanahu wa taala. Coba kita buktikan berapa banyak anak-anak yang datang ke masjid. Ya, jangan sampai ya, generasi kita nanti dia mengenal Allah ketika bulan Ramadan. Ya, taatnya masya Allah, pakai jilbab, baca Qurannya bagus, jilbabnya rapi, pakai mukena, kalau keluar pergi sudah salat subuh keluar pergi jalan, pakai jilbab apa semua. Keluar Ramadan, mana ini yang rajin salat subuh, mana ini yang rajin pergi salat maghrib dan isya, sudah kosong kembali masjid. Ini fenomena kita itu di Indonesia secara umum. Ya. 29 Sya'ban atau 30 Sya'ban, ya masih sepi masjid. Pas 1 Ramadan, ramai masjid. Begitu ramai. Pekan pertama ramai, pekan kedua sudah mulai surut, pekan ketiga mulai maju ke depan safnya laki-laki, perempuan safnya perempuan makin mundur ke belakang. Ya. Pas 30 atau 29 Ramadan atau 30 Ramadan atau masuk 1 Syawal, kosong masjid. Padahal kita dididik selama 1 bulan untuk memakmurkan masjid. Pas setelah Ramadan kosong masjid, berarti belum lulus dari madrasah Ramadan. Ini kita harus memperhatikan generasi kita. Jangan sampai ada generasi kita ini ya justru mereka yang jauh dari Al-Quran. Maka kita semuanya akan ditanya. Ya, mulai dari orang tuanya, mulai dari dai-nya, mulai dari orang yang bisa baca Quran, yang bisa mengajarkan Al-Quran, antum semua ditanya. Kullukum ra'in. Kalian semua pemimpin. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Orang tua akan ditanya tentang anaknya. Kenapa anakmu tidak bisa baca Quran? Kita yang diminta pertanggungjawaban. Sampai anak kita belum menikah, ya. Kita akan diminta pertanggungjawaban. Sebagai orang tua kita akan dimintai. Seorang bapak itu diminta pertanggungjawaban. Anak perempuan kita keluar tidak pakai jilbab. Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, selangkah anak perempuan keluar dari rumahnya, maka selangkah itu pula bapaknya dia dekatkan ke neraka. Coba kalau keluar pergi naik motor, berapa itu langkah itu dia dekatkan orang tuanya ke neraka. Ini menjadi tanggung jawab kita. Jangan kira bilang, biar Tommy juga. Tidak. Karena ada namanya pertanggungjawaban. Kita menjadi pertanggungjawaban. Orang-orang yang bisa mengajarkan Al-Quran diminta pertanggungjawabannya. Kenapa masih ada orang yang tidak bisa baca Quran? Padahal kamu itu bisa mengajarkan Al-Quran. Kenapa kamu tidak mengajarkan? Kita akan diminta pertanggungjawabannya. Orang-orang yang tahu TPA ada TPA tapi tidak mau meniru untuk datang, kita diminta sama pertanggungjawaban itu. Maka ini kita perhatikan generasi kita. Jangan kita diam-diam saja. Diam terhadap kemungkaran sama seperti setan yang membisu. Diam terhadap kemungkaran sama seperti setan yang membisu. Coba lihat setan kalau bicara, lihat saja orang bikin dosa. Sama saja sama setan. Tapi kalau kita melihat kemungkaran, kita tegur. Minimal diingatkan.
Ya, dengan cara yang sopan juga. Ya, jangan langsung, woi haram itu, masuk neraka kau nanti. Ya, tidak boleh langsung begitu. Kalau mau kita pahami orang. Ya, tidak boleh. Tapi ditegur dengan cara yang baik. Ya, jangan juga sih langsung, ya, tidak boleh. Jadi kita perhatikan generasi kita. Ya, apalagi generasi kita sekarang ini. Ya, sangat-sangat perlu untuk kembali belajar Al-Quran. Nah, sampai dia tidak mengenal Al-Quran. Nanti tanya apa itu Al-Quran, apa itu mushaf. Di sini saja ada yang tahu bedanya apa itu Al-Quran, apa itu mushaf. Nah, ada yang bisa bedakan apa itu Al-Quran, apa itu mushaf. Nah, mana sahabat hidayah? Apa itu Al-Quran, apa itu mushaf? Nah, mushaf itu ini. Mushaf. Al-Quran itu apa yang kita baca. Itu Al-Quran. Ya. Tidak ada itu hafalan mushaf. Tidak ada hafalan Quran. Isinya maksudnya itu Al-Quran. Ya. Ini sekedar begitu. Atau jangan sampai ya, sekedar Al-Fatihah saja salah-salah bacaannya. Ya. Sekedar contoh saja, ya, baca Al-Fatihah. Alhamdu dengan alhamdu. Alhamdu beda sekali artinya dengan alhamdu. Kalau alhamdu, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, pencipta, pemelihara semesta alam. Tapi kalau alhamdu, alha yang besar itu alhamdulillah, kebinasaan bagi Allah. Itu satu huruf saja bedanya antara ha dengan ha. Bagaimana kau yang lain? Alhamdulillahi rabbil alamin, bukan rabbil alamin. Rabbil alam dengan alam beda. Kalau alif alam itu sakit, ya, dalam artinya siksaan yang pedih. Kalau alamin, ya, alamin, ya. Ini perlu kita belajar kembali Al-Quran, ya. Perkenalan kembali generasi kita, ya. Terutama yang muda-mudanya, ya, generasi muda ini, ya, suruh pergi belajar Al-Quran, ya. Orang tua juga kalau mau boleh, ya, ada di sini di Rosa, ada di Rosa di sini, ya, terbentuk. Itu bagus sekali di Rosa itu. Insya Allah 20 kali pertemuan sudah lancar membaca Quran, lancar baca Quran. 20 kali pertemuan, yang penting rutin hadir. Jangan 20 kali mana bagaimana caranya? Pertama datang dan terakhir di hari pertama, hari ke-20. Ya. Jadi itu. Jadi ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi generasi. Jadi semua yang berhubungan dengan Al-Qur'an itu menjadi mulia. Malam yang berhubungan dengan Al-Quran menjadi mulia, bulan yang berhubungan dengan Al-Quran menjadi mulia, objek atau tempat turunnya Al-Quran itu menjadi mulia, orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya menjadi mulia, Nabi kita Muhammad SAW. Ya, generasi yang turun Al-Quran di zamannya menjadi mulia, generasinya sahabat. Orang yang belajar Al-Quran menjadi sebaik-baik manusia, apalagi yang kita tunggu. Ya. Justru kalau begitu banyak pahalanya. Belum lagi kalau baca Quran 10 pahalanya satu huruf. Ya, kata Nabi SAW, ya, 1 huruf membaca Quran sama dengan 10 pahalanya. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, ya, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi sudah berapa huruf? 3. Baru alif lam mim sudah berapa pahala? 30. Bagaimana kalau Bismillahirrahmanirrahim? Bagaimana kalau Al-Fatihah? Bagaimana kalau Al-Baqarah? Ini di bulan Ramadan ini 10 huruf, 10 pahala. Bagaimana kalau masuk di bulan Ramadan? Dilipat gandakan lagi lebih banyak, sampai 70. Maka tidak ada ruginya membaca Al-Quran. Tidak ada ruginya belajar kembali Al-Quran. Tidak ada kata terlambat belajar Al-Quran. Justru yang terlambat ketika, ya, sudah sampai ajalnya baru mau bilang laula akhartani ila ajalin qarib, ya, la asaddaqu akum minas shalihin, atau la'alli a'malu salihan fima tarak. Ya, mereka sudah sampai meninggal baru berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan saya di dunia, ya, la'alli a'malu salihan fima tarak.
saya mau beramal ya Allah, beramal tentang kebaikan yang telah saya tinggalkan dulu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalla innaha huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Nah, tidak bisa nih. Itu hanya andai-andaimu saja kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai begitu baru namanya terlambat. Kalau kita masih hidup, tidak ada kata terlambat. Ya. Tidak ada kata terlambat untuk belajar kembali. Ya. Dan jangan dengarkan bisikannya setan. Ya. Masa begini baru belajar, sudah usia segini baru belajar Al-Quran. Itu bisikannya setan itu supaya kita tetap ya, berada dalam ketidaktahuan. Jadi mumpung masih ada waktu sebelum masuki bulan suci Ramadan, mari kita sama-sama saling belajar dan mengajarkan Al-Quran ini ya, supaya kita bisa menjadi orang yang terbaik ya, menjadi generasi yang terbaik ya, supaya Al-Quran menjadi syafaat kita di hari akhirat kelak ya, jangan sampai kita mengatakan ada nanti Al-Quran menjadi syafaat kita ya, kalau tidak pernah dibaca mana mungkin menjadi syafaat ya. Kata Nabi SAW, Iqra Al-Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an linnas ya, baca Al-Quran karena nanti Al-Quran ini menjadi syafaat untuk kita di hari kiamat ya, apa artinya syafaat ya, bisa jadi artinya perlindungan ya, bayangkan Pak kalau matahari tinggal satu hasta di atas kepala kita ya, ini saja jauhnya ini berkilo-kilo juta ini ya, masih panas. Bagaimana kalau sudah sejengkal ya, satu hasta di atas kepala kita di padang mahsyar, tentu kita lebih butuh perlindungan, naungan. Maka Al-Quran datang kepada kita memberikan naungan kepada kita di akhirat ya, maka ya rajin-rajin baca Quran, akrab dengan Al-Quran, baca Al-Quran karena dia akan menjadi penolong kita ya, menjadi penolong kita di padang mahsyar terutama di akhirat, menjadi pembela kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita kembali untuk belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran dan mempertemukan kita di bulan suci Ramadan, kemudian menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa dan memberikan kita kemudahan atau jalan yang mudah untuk menjalankan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke dalam surganya, bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para syuhada, para anbiya dan para sahabatnya ridwanullahi alaihim. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.